Beberapa hari yang lalu Muhammad Iriawan diketahui mengunjungi TC Timnas Indonesia di Bali. Kehadiran ketum PSSI tersebut disinyalir menambah motivasi para penggawa Garuda. Witan Sulaiman menganggap pendekatan yang dilakukan Iwan Bule membuat pemain Timnas Indonesia merasa nyaman. Senada dengan Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani juga menyebut Iwan Bule membangkitkan semangat seluruh tim merah putih. Bukan cuma menampung aspirasi pemain, melainkan juga tim pelatih. Iwan Bule bahkan sempat terlibat bincang-bincang dalam durasi waktu yang lama dengan Sintayong. Elkan Bagot menjadi bintang keberhasilan Gillingham FC melaju ke babak ketiga Piala FA lewat 1 golnya kontra Dagenham and Redbridge. Di mana sebelumnya Elkan Bagot sempat diragukan lantaran riwayat cedera kepala dalam pertandingan terakhir melawan Salford. Elkan Bagot menyebut bahwa ada memar sebesar bola golf di dekat matanya. Namun pemain berusia 20 tahun itu menjamin dirinya baik-baik saja. Di babak ketiga Piala FA, Elkan Bagot akan menghadapi Leicester City pada 7 Januari 2023. Alvendra Dewaga sempat menjadi langganan Timnas Indonesia di era Sintayong, di mana bek PSIS Semarang itu terakhir membela Timnas U23 dalam ajang SEA Games lalu. Namun belakangan namanya tidak lagi muncul di Timnas asuhan Sintayong. Perial asmara dikabarkan menjadi alasan utama pemain berusia 20 tahun tersebut. CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi menyebutkan dirinya mengetahui masalah yang dihadapi oleh pemainnya itu. Yoyo mengaku apa yang terjadi pada Dewaga adalah murni masalah pribadi dan kenakalan remaja. Pemain naturalisasi asal Belanda Stefano Lillipali tampil impresif usai tak dilirik Sintayong untuk ajang Piala AFF 2022. Lillipali diketahui menjadi bintang kemenangan 4-2 Borneo FC atas PSIS Semarang. Bahkan Vano mencetak gol indah melalui tendangan bebasnya. Sontak warganet beranggapan pemain berusia 32 tahun itu dinilai layak berseragam Timnas Indonesia. Dilansir dari Transfermarkt di Liga 1 2022-2023 ini, Stefano Lillipali bermain sebanyak 12 kali dengan torehan 3 gol dan 4 assist. Kemenangan Malaysia atas Kamboja di laga uji coba jelang Piala AFF membuat Kim Pan-gon optimis dengan skuadnya. Kim Pan-gon menilai skuad Harimau Malaya memiliki kualitas yang cukup baik. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengatakan bahwa laga persahabatan penting untuk persiapan merebut gelar juara Piala AFF 2022. Hal yang sama juga dilontarkan Sintayong yang ingin membawa gelar juara untuk tim merah putih. Timnas Indonesia kemungkinan akan bertemu dengan Malaysia di semifinal atau bahkan final Piala AFF 2022. Pendukung Timnas Thailand mendapatkan kabar buruk terkait pertandingan skuad Gajah Perang di Piala AFF 2022. Namun hingga saat ini Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hak untuk menyiarkan turnamen tersebut. Di Piala AFF sebelumnya, saluran 7HD adalah unit yang memegang hak siar pertandingan. Akan tetapi negosiasi disebut gagal lantaran angka hak siar yang diberikan FIFA terlalu tinggi. Sadil Ramdhani dikabarkan menjadi incaran klub Eropa usai tak memperpanjang kontrak bersama dengan Sabah FC. Dilansir dari Rapport.ba, klub raksasa Bosnia-Herzegovina FK Sarajevo tertarik memindang winger Timnas Indonesia tersebut. Melalui agennya Alexander Talpes, Sadil ditawari kontrak sepanjang 2 musim di FK Sarajevo. Di mana sebelumnya nama Persib Bandung dan klub Austria menunjukkan minatnya kepada pemain berusia 23 tahun itu. Namun kini Sadil menegaskan tengah fokus membela Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022. Mantan pemain Timnas Indonesia U23 Feby Eka Putra mengalami cedera tulang selangkah kanan kala memperkuat timnya Dewa United. Cedera itu didapat Febri Eka saat melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 musim ini di Stadion Manahan Solo. Ex-winger Arema FC itu hanya tampil selama 15 menit pada babak pertama dan terpaksa ditarik keluar akibat hantaman cedera tersebut. Feby Eka dikabarkan segera mendapatkan tindakan operasi dan membutuhkan pemulihan setidaknya 3 bulan. Hal itu dikonfirmasi oleh dokter tim Dewa United, Hendro Irawan. Elkan Bagot bukanlah satu-satunya pemain keturunan asal Asia Tenggara yang bermain di Piala FA musim ini. Pemain keturunan Malaysia Richard Chin yang kini membela Carlton Athletic juga merasakan atmosfer kompetisi tertua di dunia tersebut. Richard Chin diketahui berposisi asli sebagai seorang gelandang. Sayangnya, Richard Chin tak bernasib seperti Elkan Bagot, di mana dirinya gagal membawa Carlton Athletic lolos ke babak ketiga Piala FA. Bek PSM Makassar Yace Sayuri beberkan makna selebrasinya setelah mencetak gol ke gawang Persita Tangerang pada laga pekan ke-13 Liga 1 musim ini. Pada laga tersebut, Yace Sayuri mencetak gol fantastis yang menghujam jala gawang Dika Bayangkara.
Usai mencetak gol, Yancho berlari ke arah kamera dan bersama rekan timnya memamerkan jersey Yakob Sayuri. Yancho mengaku selebrasi tersebut merupakan bentuk dukungan kepada Yakob Sayuri. Yancho menjelaskan bahwa Yakob Sayuri sejatinya ingin membela PSM Makassar namun harus menjalani tugas negara bersama dengan Timnas Indonesia. Pemain naturalisasi Indonesia Rafael Mbaitimo memutuskan untuk gantung sepatu. Rafael Mbaitimo memutuskan pensiun dari pesepak bola karena usianya yang sudah tidak lagi muda, di mana diketahui saat ini Mbaitimo telah berusia 38 tahun. Rafael Mbaitimo telah mengawali karirnya di Belanda, sempat membela klub Cina Beijing BIT pada 2010. Selepas itu Mbaitimo malah melintang di Liga 1 dengan membela klub-klub besar Indonesia. Usai resmi pensiun, Rafael Mbaitimo mengaku akan menjadi agen pesepak bola yang nantinya membawa pemain-pemain top ke klub termasuk di Indonesia. Pelatih Persikabo 1973 Jajang Nurjaman kembali menghimbau PSSI mengenai kinerja wasit pada laga lawan Rans Nusantara LC. Di mana pada laga tersebut Persikabo 1973 harus rela dengan hasil imbang 1-1 saat lawan Rans Nusantara LC. Pasca laga, Jajang Nurjaman menganggap secara tidak resmi timnya menang 3-1 berkat 2 gol melalui kaki Gustavo. Namun kedua gol tersebut dianulir lantaran belum melewati garis gawang dan offside. Ex-pelatih Persib Bandung tersebut pun meminta PSSI dan LIB untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan wasit termasuk urgensi wasit di belakang gawang. Insiden yang terjadi antara Diego Michel versus Michael Krabicik di Liga 1 beberapa hari yang lalu terus jadi perbincangan. Ketua Komisi Disiplin atau Komdis PSSI Erwin Tobing menyebut insiden pertikaian tersebut bisa merusak sepak bola Indonesia. Erwin menyebut kekerasan yang terjadi di antara kedua pemain melanggar kode disiplin PSSI pasal 49. Hal itu membuat para pelaku terancam mendapatkan sanksi berat dari Komdis PSSI. Kemungkinan hukuman yang akan didapatkan oleh Diego Michel dan Michael Krabicik adalah denda serta larangan bermain. Erwin menyatakan hukuman akan keluar pada hasil sidang Komdis PSSI. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan Flash News edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.